Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Bagi Horor, dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Ini adalah part terakhir, teman-teman. Part terakhir dari The Darkest Hour series yang Book of Buhul. Aku gak ngerti apakah Emir akan menerima sebuah tawaran dari Devi ya untuk menyelesaikan cerita ini, untuk memburu si Raka, pengirim santetnya. Nah, kita akan cari tahu di part terakhir ini seperti apa yang akan terjadi. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas YP sudah berbagi kisah The Darkest Hour series Book of Buhul ini di podcast Bagi Horor, petualangan Emir aka Alpha ya. Dan mau spoiler sedikit. Lanjutan dari kisah ini adalah Book of Sacrifice ya. Book of Sacrifice. Sebuah buku cerita pengorbanan, penumbalan ya. Cerita penumbalan dan pengorbanan. Sepertinya kalau sudah mendengar kata tumbal dan korban di sini, petualangan selanjutnya akan lebih mengerikan sepertinya petualangan dari Alpha. Karena nanti di akhir Abinya akan memberikan satu petuah, satu nasihat kepada Alpha yang ini gak ada apa-apanya semua ini. Spoiler sedikit. Tapi Mas Ipe masih butuh waktu untuk menyelesaikan yang Book of Sacrifice ya teman-teman. Jadi kita semua tungguin aja. Aku juga penasaran petualangan Alpha ini akan sampai di mana dan apa titik temu bos terakhir alias raja terakhir yang akan dilawan oleh Alpha. Karena kemarin melawan si Mbah itu aja kayak Alpha sudah hampir kehilangan kemampuannya gitu. Ternyata dia bisa bangkit dan melawan. Oke, kita langsung aja baca dan selesaikan Book of Buhul di part kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mas YP dan terima kasih untuk kalian. Mas YP, terima kasih sudah berbagi kisah ini. Lancar terus apa yang sedang dikerjakan, diberikan kesehatan, dipermudah segala urusannya, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat ya. Terima kasih juga sudah sering mampir di live. Buat kalian jangan lupa juga ya mampir di live-nya Bagi Horor di YouTube maupun di TikTok. Di TikToknya kalian cari aja Argasis ya. Kalian cari Argasis, terus kalian buka TikToknya, terus kalian nonton live-nya setengah 10 di setiap Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita untuk hari ini, part terakhir dari Book of Buhul. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan The Darkest Hour series Book of Buhul part 16 Broken Note by YP Widatama. Yonang, tak cari ilmu yang lain? Mbah Tejo berujar sambil menundukkan kepalanya. Tapi kita perlu lebih hati-hati. Jangan sampai lawan kita punya orang-orang seperti itu. Mereka itu jauh lebih mengerikan dari setan dan demit. Mbah Tejo mengatakan semua itu sambil memandangi kedua tangannya yang terluka dengan nanar. Rasa sakit di luka itu terus menyiksanya. Tiap kali bayangan kejadian interogasi itu melintas di benaknya, rasa sakit itu bertambah, membebani pikiran Mbah Tejo. Bayangan tengkorak merah masih menghantui tidurnya, membuatnya semakin sulit untuk sembuh, semakin tergerogoti oleh umur, dan semakin tenggelam dalam masa tuanya. Raka memukul kursi supir di depannya, kesal terhadap kegagalannya menyingkirkan Ardhito Rahmawan. Dia berdecak kesal, lalu menendang kursi supir itu. Si supir hanya mampu diam dan menahan guncangan dari pukulan dan tendangan itu. Meski mempersulit pekerjaannya, yaitu menyetir di dalam gelapnya jalanan hutan. Hah? Mantan bos lo itu nyawa siapa sih?
Sampai gagal santet gua. Orang pintar dari mana? Hah? Dengan kesal Raka bertanya kepada supirnya. Nggak tahu bos. Orangnya keras dan ringan tangan pak. Bapak belur saya sama dia pak. Dengan takut-takut supirnya menjawab. Dia masih berusaha menyetir dengan baik dan tenang. Bangsat. Lo bilang itu dukun sakti. Ternyata gak sakti banget. Lo ada dukun lain gak? Raka bertanya lagi dengan kesal sambil mendorong kakinya ke kursi supir. Gak ada pak bos. Mendengar jawaban itu, Raka berdecak kesal dan kembali menekan kakinya ke kursi supir, mendorong supirnya semakin dekat ke setir mobil. Supirnya sendiri sudah ketakutan dan kebingungan. Mbah Tejo adalah salah satu dukun paling disegani dan berilmu tinggi di daerah selatan. Kini Mbah Tejo malah katanya kehilangan semua ilmunya, ingonnya, dan pusakanya. Dia mengingat sosok yang menodongkan pistol ke mulutnya, bergidik dia dibuatnya. Sosok bertopeng tengkorak merah itu jika diingatnya jauh lebih mengerikan dari setan dan demit yang pernah dilihatnya di kediaman Mbah Tejo. Raka termenung, memikirkan semua hal yang telah dia lalui saat memesan santet ini ke Mbah Tejo. Rayu ireng dan tungga putih, sepasang setan yang dikirim untuk merusak seorang laki-laki dengan sempurna, merusak jiwa dan pikirannya, sekaligus merusak tubuhnya. Raka sudah menghabiskan terlalu banyak energi untuk santet ini. Dimulai dari membayar Pardi sebagai mata-mata, mencari dukun yang cukup sakti dan berbiaya mahal, mencari jadwal kegiatan Dito, dan menyelipkan rencana busuknya, memastikan bahwa Pardi bisa membawa Dito ke diskotik di mana Lucy berada. Setelah semua bagian tubuh Dito yang diambil oleh Lucy berpindah tangan dari Lucy ke Deden, lalu ke Mbah Tejo. Di momen tersebut, Raka yakin rencananya akan berhasil. Dia melihat buhul itu diserahkan kepada Pardi. Dia juga sempat melihat sosok tunggah putih memasuki atau merasuk ke dalam buhul itu. Saat buhul itu terpasang dengan rapi, lalu Dito mulai mengalami hal buruk dan proyek pun mulai berantakan. Raka semakin senang, merasa dia tinggal menunggu hari kematian Dito dan hari kegagalan proyek terbesar Dito. Sayangnya, semuanya kini gagal. Mbah Tejo dan santet yang dibuatnya sudah disingkirkan oleh sosok yang sama sekali tidak mampu diterka oleh Raka. Sosok yang sama sekali tidak ada dalam perhitungan rencananya. Sosok itu melibas semua yang terlibat dalam santet ini. Hanya menyisakan Raka yang hingga saat ini masih selamat tanpa sedikit pun goresan. Raka menjadi semakin kesal selagi mengingat semua perjalanan rencananya yang kini telah gagal. Dia kembali menghajar kursi pengemudi di depannya, melampiaskan kekesalannya. Supir Raka pun tetap diam, menerima perlakuan kasar bosnya. Dia tak punya pilihan lain. Baginya, sebagai orang yang terusir dan terbuang, mungkin hanya Raka yang mau menerimanya. Meskipun pekerjaannya begitu menyiksa. Si supir terus membicingkan matanya, berusaha berkonsentrasi menyetir di tengah gelapnya jalanan hutan ini. Tak lama, mereka sudah tiba di area persawahan yang membentang di antara area perbukitan. Area itu begitu gelap dan kosong. Mereka melewatinya di tengah malam. Memang, rumah Mbah Tejo sulit untuk didatangi. Berada di tengah hutan kecil yang terapit oleh hamparan sawah. Belum lagi jalanan yang melalui area perbukitan. Membuat rumah itu sulit untuk dicari. Kecuali untuk orang-orang dengan niat yang kuat. Meskipun kadang niat yang kuat itu adalah niat buruk. Tiba-tiba terdengar ban mobil yang dinaiki Raka pecah dan mengeluarkan udaranya. Membuat mobil itu oleng. Namun supirnya dengan sigap menangani keadaan itu. Dia melambatkan mobilnya dan menepi di jalanan yang membelah hamparan sawah itu. Dengan mesin mobil yang masih menyala, si sopir segera turun, mencoba memeriksa keadaan mobil. Raka yang sudah kesal, dibuat semakin kesal mendapati kerusakan mobilnya. Dia memilih meluruskan tubuhnya di kursinya yang perlahan mulai merebah. Sopirnya sibuk memeriksa mobil.
Dia melihat ban mobil di sisi depan yang sudah pecah. Ban itu pecah dengan robekan besar di sisinya. Si sopir sempat kebingungan. Tapi tak ada gunanya dia bingung atau bahkan bertanya kepada bosnya yang nampaknya tidak peduli dan dalam keadaan kesal. Si sopir bergerak ke bagasi mobil, mengambil dongkrak dan ban cadangan. Tak lama dia mulai mengangkat mobil dengan dongkrak itu. Tak disadarinya, ada dua sosok yang telah mengawasinya. Kedua sosok itu bangkit di tengah sawah di sisi kiri dan kanan mobil yang sedang rusak itu. Kedua sosok itu bergerak bersamaan menuju mobil. Satu mendekati sopir, satu lagi mendekati pintu di dekat posisi Raka duduk. Sosok itu menyentuh bahu si sopir, membuat si sopir terperanjat, memandangi tompeng tengkorak berwarna putih yang dipakainya. Sosok itu lalu melibas si sopir dengan pukulan yang keras dan membuat si sopir segera jatuh tergeletak di tanah. Jawa Tengah, Emir, a.k.a. Alfa. Aku membuka pintu geser dari mobil mewah di hadapanku. Mobil mewah yang sedang pecah bannya membuatnya berhenti di tengah hamparan sawah yang kosong dan gelap. Jauh dari keramaian dan keberadaan manusia lain. Aku mencengkeram baju seorang laki-laki yang tengah terduduk santai di atas kursi mobil yang sudah merebah. Kutarik dia turun dari mobil itu dan kuhadiahi dengan sebuah pukulan yang membuat hidung dan mulutnya berdarah. Dia segera mengadu, namun tanpa sedikit pun kepedulian, aku menariknya menuju sisi depan mobil. Di sisi lain mobil itu, Abi sudah menetralisir Pardi, menghantamnya dan membuatnya terkapar di jalanan tanah berbatu. Abi kini mematikan semua lampu di mobil itu, membuat area di hamparan sawah ini kembali gelap tak bercahaya. Raka masih mengadu di cengkramanku, meratapi hidung dan mulutnya yang terluka. Aku menarik pisau di pinggangku, membuat Raka ketakutan dan berusaha untuk memberontak. Diam. Ini bukan perampokan atau pembunuhan. Ini peringatan. Raka terdiam mendengar perkataanku. Aku menyeretnya ke sisi roda depan mobil itu. Abi menghampiriku sambil membawa dongkrak yang tadi diambil Pardi. Abi memasang dongkrak itu dan mengangkat bagian depan mobil itu. Abi memandangku tenang. Dia sama sekali tak melirik Raka yang masih ketakutan dan mengiba. Tolong. Jangan, ampun. Ambil aja uang saya. Jangan bunuh saya. Dari raut wajah Raka, dia terlihat sama sekali tak memahami keadaan apa yang sedang dialaminya. Ampun pak. Ambil uang atau mobil saya pak. Ampun. Raka terus meminta ampun, mengiba dan meronta-ronta. Ini peringatan berdebah. Tenang. Jadilah lelaki. Jangan cengeng kayak gitu. Aku meneriaki Raka sekali lagi. Aku mengarahkan pisauku ke arah bajunya, kemudian kurobek baju itu hingga membuat bagian depan badan Raka terlihat. Raka kebingungan, semakin tak memahami apa yang akan diberbuat kepada dirinya. Apakah dia akan dirampok, dibunuh? Apa dia akan disiksa? Dia sama sekali tak memahami apapun yang akan terjadi kepadanya. Abi menaiki mobil, mengubah transmisi mobil, dan menekan pedal akselerasi. Hal itu membuat roda depan mobil itu berputar cepat di udara. Raka mulai memikirkan apa yang akan kulakukan kepadanya. Dia semakin ketakutan dan berusaha untuk memberontak. Sekuat tenaga dia mencoba melepaskan diri dari cengkramanku. Sayangnya, sebuah pukulan ke sisi kepalanya membuat dia terdiam, terkungkung dalam ketakutan. Aku menarik badan besar itu, mendekat ke roda mobil yang berputar cepat. Jangan pak, jangan, tolong, ampun, saya mohon, jangan pak, ampun. Terus saja Raka meminta belas kasihanku. Aku bosan sekali menghadapi manusia-manusia yang memohon pada pintu yang salah. Sudah hampir sebulan ini, aku terus bertemu orang-orang seperti itu. Ini adalah peringatan terakhir dari Ardhito Rahmawan. Ingatlah bekas yang akan ditinggalkan di badanmu.
Jika kau terpikir mencelakainya, hanya terpikir, esok hari badanmu akan dilindas dengan mobilmu sendiri. Paham? Selesai berkata dan membuat Raka semakin terdiam, aku mendorong badannya menyentuh roda mobil itu. Roda mobil itu segera menggores badan yang tak terlindungi apapun, meninggalkan bekas hitam, menimbulkan luka gores yang dalam. Raka berteriak kesakitan, ketakutan. Dia memberontak. Dia menekan tangannya ke mobil, menjauhkan dirinya dari mobil itu. Namun sia-sia. Kekuatanku bukanlah lawan untuknya. Aku terus menekan badan Raka ke roda yang berputar-putar itu, terus menghiasi tubuhnya dengan bekas-bekas hitam. Setelah membuat lelaki itu berteriak histeris ketakutan, aku menjatuhkannya ke tanah. Dia yang terjatuh di tanah masih saja berteriak histeris. Sepertinya semua pesan sudah tersampaikan. Raka berguling-guling di tanah, berharap luka itu berkurang sakitnya. Namun aku meragukan hasil tindakannya. Luka itu akan semakin menyiksanya jika dia terus bergerak. Lebih baik untuknya jika dia diam dan menahan atau menikmati semua rasa sakit itu, meresapi sakit yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri. Abi menghentikan putaran roda itu, turun dari mobil, dan menemukan Pardi mulai tersadar. Abi duduk berjongkok di depan Pardi yang bersandar di mobil. Di tangan Abi, sebuah besi kunci roda sudah tergenggam. Aku mulai mendengar hantaman dari kunci roda itu ke badan Pardi. Aku menelan ludah, mengingat saat Abi melatihku. Lebih baik mendapat hukuman fisik berupa ratusan push-up, berlari jarak jauh, mendaki bukit, atau berenang berjam-jam, daripada menerima hukuman berupa beberapa pukulan dari Abi. Tiap pukulannya memiliki beban yang mengerikan. Pernah sekali, aku berusaha menerima pukulan itu dengan telak. Hasilnya aku malah tersungkur pingsan untuk waktu yang cukup lama. Jika menurutmu aku kejam, jangan tanyakan seperti apa manusia yang kupanggil Abi itu. Tak lama Abi menghampiriku, kemudian melemparkan kunci roda yang dipegangnya ke arah Raka, membuat Raka semakin ketakutan. Di kunci roda itu samar terlihat bercak-bercak darah. Entah seperti apa kondisi Pardi di sisi lain mobil. Aku dan Abi kini meniti pematang sawah, meninggalkan kedua orang yang saat ini sedang tenggelam dalam ketakutannya. Aku berada di depan dan Abi berjalan tak jauh di belakangku. Jauh dari posisi kami, terlihat beberapa bola api kecil melayang-layang terbang di tengah hamparan sawah, berkejar-kejaran satu sama lain. Aku dan Abi membuang keingintahuan kami, mencoba memegang prinsip yang kami miliki. Ingat Alfa, seluruh operasi ini sangatlah ringan, termasuk pertarunganmu dengan dukun itu. Tak satu pun dari mereka adalah lawan sepadanmu. Jangan merasa jumawa. Abi mengucapkan nasihatnya dengan tegas. Ya, aku tahu itu. Tolong, siapkan latihan lebih menantang. Aku membalas Abi dengan santai. Aku memahami betul, dibanding perang yang selama ini kujalani, semua misi ini sama sekali tak membuatku menggunakan seluruh kemampuanku. Ingatlah, siapa targetmu sebenarnya. Jangan pernah kau lupakan. Mereka masih bergerak bebas di luar sana. Abi berujar membalasku. Ya, tak akan kulupakan keduanya, As-Sahir dan The Shadow of Fire. Aku melukiskan bentuk kedua makhluk terlaknat itu. Seorang penyihir ulung, perantara kegelapan, dengan kepala botak berwajah dingin, serta luka tercoreng di wajahnya. Kemudian sesosok jin tinggi besar berwarna hitam, pekat, penyihir bangsa jin, menggenggam tongkat batu dengan topeng tengkorak banteng. Tak akan pernah kulupakan keduanya. Lalu aku memandang jauh ke puncak sebuah bukit. Aku tak bisa melihat jelas apa yang berada di atas bukit itu. Namun aku yakin, siapapun yang ada di sana mampu melihatku dengan jelas. Di puncak sebuah bukit yang lapang,
seorang wanita mengawasi sesuatu di tengah hamparan sawah padi yang luas menggunakan sebuah teropong khusus. Melalui teropong itu, dilihatnya dua orang mendekati sebuah mobil yang mogok di tengah sawah. Satu orang menghajar seorang supir yang sibuk mempersiapkan perbaikan untuk mobil itu. Satu orang lagi menyeret seorang pria gempal menuju sisi depan mobil. Lalu pria itu merobek baju lelaki gempal itu. Adegan badan lelaki gempal itu dikesekkan ke roda mobil yang berputar. Ditontonnya dengan tangan bergetar. Meski terpisah jarak yang jauh, kengerian adegan itu terasa sekali pada dirinya. Kini, tubuh perempuan itu bergetar memandangi adegan itu. Si lelaki gempal terus meraung-raung kesakitan. Raungannya seperti mencapai telinga wanita itu, membebani moral wanita itu, membuatnya ragu akan tindakannya. Laki-laki gempal itu mencoba melawan, namun tiada hasil. Mencoba mengelak, namun roda itu kian mengoyak kulitnya. Dikiranya, setelah adegan mengerikan itu selesai, tiada lagi kengerian yang akan terjadi. Nyatanya, malah si sopir yang bersandar di mobil dipukuli dengan sebuah besi. Perempuan itu bergidik melihatnya, membayangkan seperti apa kengerian dan ketakutan yang dirasakan oleh dua pria malang itu. Tak mampu dia membayangkan seperti apa trauma yang akan ditimbulkan oleh siksaan itu. Ingin dia berhenti melihat, namun dia juga sadar bahwa semua ini adalah permintaannya. Ketika sosok kedua pria bertopeng yang melakukan kengerian itu pergi, si wanita pun menurunkan teropongnya. Di jalanan berbatu, di tengah hamparan sawah, di bawah langit malam yang gelap, dua lelaki malang sedang merasakan kesakitan dan meratapi nasibnya. Wanita pemesan peringatan itu pun berbalik, memandang suaminya yang tertidur pulas di dalam mobil. Dalam linangan air mata, entah air mata kesedihan atau kelegaan, atau kengerian, Nastiti Devi Namira, a.k.a. Devi, mengucapkan suatu perkataan. Setidaknya, kita akan aman dari lelaki itu, Mas. Selanjutnya kita harus berbuat lebih baik, agar tidak bertemu dan berurusan dengan manusia-manusia seperti mereka. Devi berujar demikian. Meskipun suaminya tak mungkin mendengar ucapannya, dia tidak menyangka peringatan seperti itulah yang akan disajikan oleh Emir. Sewaktu menyodorkan sekantung emas, bukan sekejadian semengerikan ini yang dibayangkan olehnya. Dia berjanji dalam hatinya akan merekam lekat-lekat dalam pikirannya semua kejadian yang baru saja dilihatnya. Dia berjanji tidak akan mengambil jalan mengerikan yang diambil oleh Raka. Dia berjanji akan memperbaiki semua dalam kehidupan dirinya dan suaminya. Dia sangat telah mengerti bahwa hasad, iri, dan dengkilah yang membawa mereka semua ke tempat mereka masing-masing saat ini. Hasad, iri, dan dengki yang mungkin juga disebabkan oleh tindakan dan kondisi ini membawa dua sosok hitam bertopeng tengkorak itu kini mulai menebarkan teror di berbagai tempat. Ingatlah kawan, semua dimulai dari hasad, iri, dan dengki. Sikap itu akan terus menggerogoti hati. Kemudian hatimu diisi dengan berbagai rasa yang menyakitkan. Lalu pada akhirnya akan menyiksa jiwamu, bahkan ragamu. Jika sikap itu terus kau pupuk, maka hanya masalah waktu, seluruh tubuhmu dan pikiranmu akan digerogoti. Tinggalkan itu semua kawan. Syukuri yang kau miliki. Karena dengan syukur rezekimu akan bertambah. Atau jika kau tetap ingin menapaki jalan hasad, iri, dan dengki, maka bersiaplah kawan. Bersiaplah. Jikalau esok, lusa, sesosok hitam bertopeng tengkorak merah mendatangi. Itu dia akhir dari Book of Buhul, The Darkest Hour series. Ya, itulah akhirnya teman-teman. Akhir petualangan Emir a.k.a. Alpha dan abinya untuk menyelesaikan sebuah santet yang ternyata buhulnya disimpan tidak jauh dari rumah yang
dikirimi santetnya ya, di dalamnya malah. Karena memang hal yang paling tidak dicari duluan adalah di mana yang paling terdekat, ngerti gak? Jadi orang yang paling tidak dicurigai adalah orang terdekat. Kadang-kadang seperti itu. Dan ternyata ya inilah kisahnya. Dan kata Mas YP nih, cerita selanjutnya akan berjudul Book of Sacrifice, teman-teman. Sebuah cerita pengorbanan yang dimana Mas YP masih butuh waktu untuk bisa membagikan ini ke sobat horor semuanya ya. Butuh waktu 3-4 bulan kata Mas YP untuk menyelesaikan Book of Sacrifice. Masih dalam The Darkest Hour seriesnya. Wow, sebuah cerita yang luar biasa teman-teman. Dan sepertinya kita masih harus menunggu lagi untuk petualangan Alpha selanjutnya ya. Tapi by the way buat kalian yang mau, jadi aku pengen kayak ngerangkum gitu ceritanya dari awal, dari petualangan Alpha ini. Kan masih ada 3-4 bulan tuh menunggu untuk Book of Sacrifice. Jadi mungkin buat yang mau rangkumannya The Darkest Hour series, karena di YouTube kayak The Darkest series awal belum ada ya, baru yang Book of Buhul ini kan. Buat yang mau aku rangkum atau bahkan bang upload aja yang dari itu ke YouTube, boleh, nanti coba aku lakuin ya. Kalian tulis aja komentar. Karena The Darkest Hour series ini udah berapa kali series ya, beberapa kali petualangan. Dan Book of Buhul, bukunya yang Book of Buhul ini petualangan yang terakhir ketika ada di Nusantara. Oke, terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Terima kasih sekali Mas YP Widatama untuk cerita The Darkest Hour seriesnya yang Book of Buhul ini di podcast Bagi Horor. Terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Mas YP lancar terus apa yang sedang dikerjakan hari ini, usahanya lancar, kerjaannya lancar, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam niat-niat jahat ya. Terima kasih Mas YP sudah mampir terus di live, terima kasih. Jangan lupa juga kalian buat mampir ya di live-nya podcast Bagi Horor setiap Senin sampai dengan Jumat jam 9:30 malam di TikTok maupun di YouTube. Jadi kalian bisa mampir, kalian bisa meramaikan dan berbagi cerita-cerita horor di sana. Oke, aku Arga undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Kita akan ketemu lagi di cerita-cerita lainnya yang gak kalah mengerikan dan gak kalah menyeramkan. Dan gak kalah menegangkan pastinya. Terima kasih Mas YP, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.